dia itu apa namanya mungkin juga gajinya nggak ada gitu ya, tapi dia berjuang gitu loh. Apalagi kita nih yang kita punya pendapatan tetap gitu loh. Dia saja yang mohon maaf ya, saya banyak belajar teman-teman yang kayak gitu. Mereka nggak punya penghasilan tetap, tapi mereka mau berjuang gitu loh. Nah, dari sekian banyak pengalaman tadi, pengalaman yang paling berkesan dan nempel banget di Mbak Tias itu pengalamannya seperti apa, Mbak? Iya Mbak, tadi kalau kita bicara tentang pendampingan buruh migran ini kan pasti banyak cerita ya. Ya, Banyak cerita suka atau duka. Bisa nggak Mbak Tias berbagi cerita kepada kami di sini? Kira-kira hal apa sih yang apa namanya membuat apa hal suka maupun duka apa yang pernah Mbak Tias temui selama proses pendampingan tersebut? oke. Ya kalau suka tentu banyak ya, dalam arti gini, banyak teman-teman yang tadi saya mulai beratnya saya kenal mereka dari mau presentasi saja mungkin dia takut Ya, belajar sampai dia kemudian jadi advokat, itu kan oke. bagi saya sebuah artinya dia mau belajar gitu ya. Kemudian dari mereka saya juga banyak belajar tentang mana hidup lebih, kadang-kadang kita ngerasa ya kita tuh jangan ngelihatnya orang, kalau kita ngelihat orang yang apa namanya ekonominya lebih lebih kita Tinggi. kan nggak bersyukur ya, tapi dari mereka saya belajar untuk oh ya kita harus lebih banyak bersyukur, lebih banyak kemudian ini kalau yang paling penting adalah mereka itu mau belajar. Jadi kalau ini saya petakan nih, ada teman-teman yang mau belajar banget nih. Ada yang meskipun dia duitnya nggak ada, tapi dia mau tetap mau Punya spirit S2, belajar. spiritnya belajarnya tinggi. Ada yang dia tetap dengan segala macam cara dia sekolah. Jadi itu contoh baik dari teman-teman gitu ya. Meskipun ada juga misalnya ketika kita merasa apa namanya gagal, kita dulu pernah punya program ayah mendamping bapak-bapak pekerja migran ya. Tapi yang memang beda karena nggak kita nggak sampai detail mendampingi, kadang-kadang pernah juga ada yang sampai apa namanya dalam arti tidak bisa kita handle ketika dia punya masalah juga ada gitu ya. Tapi memang karena kami lebih fokus ke teman-teman yang perempuan. Jadi kalau teman-teman perempuan ini titiknya adalah mereka mau belajar. Teman-teman yang gigih gitu ya. Saya punya teman juga yang gigih itu yang mungkin juga sering jual di sini, Mbak Kenzi itu. Dia pada saat COVID jadi mendampingi teman-teman dokter nih, dia jualan nasi. Itu saya sampai terharu ya, Bu, alhamdulillah sih saya tuh langganannya dokter A B C D, karena selama COVID ya saya nganterin makanan mereka. Itu juga alhamdulillah ya, dari yang sekolah terbatas dia sampai kemudian mendampingi teman-teman dokter unsut itu, Iya, dia iya, iya, nganterin iya. catering. Nah itu juga kebanggaan bagi saya, artinya ketika mereka apa namanya punya rasa pede, confident gitu ya, itu penting gitu ya. Karena tadi saya bilang ke luar negeri itu sebenarnya mereka punya banyak modal, punya banyak sanggup, punya banyak oleh-oleh, tadi sebut sebagai social remittance gitu. Oke. Nah, tadi dari banyak pengalaman. Artinya kalau kalau bisa bisa disimpulkan di sini kan proses pendampingan itu sudah dilakukan sejak tahun 2008 tadi Mbak ya. 2005 Bahkan saya sebelum itu mulai 2005. concernnya itu di 2005 ya, 2005 ya. sampai hari ini. Sampai hari ini. Artinya sudah 2005, sekarang tahun 2023, berarti ada kisaran sekitar 18 tahun Mbak ya berkecimpung di Alhamdulillah bidang ini. ya. Nah, sudah banyak pengalaman pastinya di situ. Nah, dari sekian banyak pengalaman tadi, pengalaman yang paling berkesan dan nempel banget di Mbak Tias itu pengalamannya seperti apa, Mbak? Ini cerita pada saat saya di Hong Kong ya. Sebenarnya kalau pendampingan tadi saya bilang itu sudah banyak, tapi pas di Hong Kong itu apa namanya? Saya lagi naik ini. Saya lagi naik. Itu juga satu titik yang buat saya jadi kepengen mendampingi teman-teman itu. Waktu itu saya karena mau ke kampus ya di Hong Kong University supaya pakai jas ya. Terus di sebelah saya pas kami naik kayak apa namanya tuk-tuk itu apa ya, kalau kayak angkot ya, angkotnya Iya. Hong Kong lah gitu ya. Saya di sebelah, kemudian ada di situ ada pekerja migran. Dia sebenarnya melihat saya kayaknya Indonesia, tapi kok ragu-ragu karena saya pakai jas ya. Jadi dia apa namanya sama majikannya. Iya. Kemudian satu lagi waktu itu ada dua pekerja migran datang ke situ, naik situ, kita berhadapan-hadapan dan ada orang Hong Kong di situ tadi majikannya. Tiba-tiba dia nangis, kemudian dia cerita bahwa galak banget nih. Jadi kami itu bayangkan kami di negeri orang ngerasani orang Hong Kong yang sebelah saya itu gitu, dan itu sangat menguatkan. Oh ya, ternyata teman-teman itu dengan bahasa mereka Jawa itu menguatkan, wes tenang aja gini.
Itu ketika saya itu berkesan juga bagi saya. Ada lagi juga ketika saya lagi waktu malam ya, saya lagi menemani ada seorang wartawan dari TV One. Dia lagi reportase di Hong Kong. Kami duduk di sebuah klub, kalau di sini mungkin namanya apa namanya, diskotik ya, karena Yeah. kita lagi kayak mengamati gitu ya. Situ ada seorang pekerja migran masuk gitu, kemudian dia joget ya, lepas dia tetap pakai tank top tapi joget, tapi nggak mengganggu siapapun gitu ya. Kalau kita masuk di arena diskotik itu kan, kalau kita mau niat macam-macam kan kita tinggal datang ke arena, terserah lu bisa pegang saya atau saya bisa pegang orang kan masuk. Yeah. Tapi dia nggak, dia cukup goyang-goyang kemudian nawari saya makan. Ayo siapa-siapa yang mau silakan makan gitu. Pas jadi kalau di Hong Kong itu jam 9 malam biasanya mingguan orang boleh sampai jam 9 malam. Oke. Udah dia setelah selesai pakai tank top, kemudian pakai jas lagi, dia sudah. Dia cukup rilis. Jadi itu cara orang-orang teman-teman pekerja migran itu untuk Membagikan berdamai dirinya. dengan keadaan, untuk mengeluarkan energi negatif mungkin Oke. karena dia stres gitu ya. Ada yang tadi dengan mungkin dia ada yang berorganisasi, tapi ada juga yang rilisnya dengan macam-macam cara Oke. gitu. Sehingga dari situ saya bilang, ini teman-teman saja sekuat ini ya gitu loh. Masa saya nggak bisa sekuat mereka gitu. Bagaimana saya bilang ke anak-anak juga. Jadi banyak hal-hal di Hong Kong itu selama saya 3 bulan setengah sana, banyak hal-hal yang bagi saya itu luar biasa gitu. Saya mengatakan, ini teman-teman ini berjuang luar biasa. Tangan jadi kaki, kaki jadi tangan ya. Jadi jangan pernah kemudian kita menyepelekan mereka, apalagi kalau saya ketemu dengan suami-suami yang bandel, yang memperlakukan itu, saya sakit hati sekali. Jadi saya di Hong Kong mengamati betul perjuangan teman-teman itu yang pada akhirnya membuat ya tadi saya berjanji lah gitu ya, oh ayo gitu ya, mengajak teman-teman untuk kemudian kita peduli, kita concern pada teman-teman pekerja migran gitu. Oke. Menarik sekali ya dari banyak yang sudah diceritakan oleh Mbak Tias di sini. Ada pendapat seperti ini, Mbak. Katanya pengalaman adalah guru yang paling berharga buat diri kita. Nah, artinya dengan segudang pengalaman yang sudah Mbak Tias lakukan dalam proses pendampingan ini, kira-kira ada nilai apa sih yang bisa kita internalisasikan dalam diri kita dari proses panjang tadi selama melakukan pendampingan? Kalau saya pertama gitu ya, jangan pernah merasa kita lebih daripada orang lain. Itu yang titik yang penting gitu ya. Saya nggak pernah menganggap mereka adalah lian atau others gitu ya. Selalu menganggap sebagai teman, dan saya belajar dari mereka. Karena kalau kita menganggap orang lain itu kita lebih tinggi daripada mereka, sudah nggak akan jalan tuh pemberdayaan atau pendampingan. Jadi itu satu poin penting gitu ya. Dan saya kalau di sosiologi ada namanya teori pertukaran ya. Saya sih nggak menganggap bahwa saya nanti ketika tidak, saya nggak berat. Tapi saya merasakan gitu ya, ketika kita concern, kita membantu orang gitu ya, Allah tuh selalu sayang pada saya, dan dia akan menemani saya pada titik-titik di mana saya sedang membutuhkan. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan pada saat saya sedang susah gitu loh. Susah kan macam-macam ya kalau dosen ya, mungkin lagi ada deadline apa, tapi itu ada kemudahan yang itu kadang-kadang saya bilang itu di luar apa ya, di luar nalar kita. Jadi ya mungkin lewat Allah menolong saya dengan cara-cara yang tidak apa namanya, tidak saya perkirakan gitu. Itu terjadi pada saya. Saya kemarin sempat cerita sama Bu Elis ya, ketika kita ngomong akreditasi. Jadi banyak pertolongan Allah itu yang datang di luar nalar lah gitu. Jadi saya sih nggak bilang tadi ya, saya nggak pernah bilang bahwa saya kayak gini supaya enggak, tapi ya mungkin itu jawaban Allah pada apa namanya, semua kegelisahan kadang itu datang gitu. Jadi tadi kuncinya buat teman-teman adalah jangan pernah menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Kita harus menganggap ya kita belajar. Jadi kalau sama mereka itu udah bahasanya, saya itu kalau sama teman-teman dengan siapapun, dengan PSK, dengan teman-teman pekerja migran ya, saya nggak pernah menganggap mereka orang lain. Mereka adalah sahabat saya, mereka adalah saudara saya, mereka teman saya gitu. Oke. Jadi di sisi yang lain sebetulnya kita sedang melakukan pemberdayaan, tapi pada sisi yang lainnya pun juga kita sedang belajar dari mereka, dari pengalaman-pengalaman mereka. Dan itu kemudian menjadi bisa membuat diri kita lebih bertumbuh lagi, gitu ya, Mbak ya? Betul. Oke. Jadi setiap titik, saya pernah waktu itu dengan Bu Yanti ya, kami ke Lombok gitu ya, ngobrol dengan salah satu aktivis, dia juga anak, jadi orang tuanya dia pekerja migran gitu ya, lama di Malaysia, dia kemudian jadi aktivis pekerja migran.
Dan saya sampai ini ya, saya sampai bilang, saya tuh tulis di medsos saya ya. Saya bilang namanya Mas Zulhan gitu ya. Tolong dipastikan bahwa saya nggak akan membiarkan kamu berjuang sendirian gitu. Karena ternyata ya tadi dia itu mungkin juga gajinya nggak ada gitu ya, tapi dia berjuang gitu loh. Apalagi kita nih yang kita punya pendapatan tetap gitu loh. Dia saja yang mohon maaf ya, saya banyak belajar teman-teman yang kayak gitu. Mereka nggak punya penghasilan tetap, tapi mereka mau berjuang gitu loh. Apalagi kita kan dikasih rezeki Allah yang gaji yang tetap ya. Dari mereka saya banyak belajar itu gitu. Jadi gini loh, ada titik di mana saya pasti akan ketemu dengan ini, ketemu terus kayak gitu. Gak akan pernah berhenti gitu ya. Ketika tadi saya bilang, ketika saya concern di pekerjaan migran, ketemu dengan suaminya yang harus diadvokasi. Ketemu suaminya, segmen ketemu anak-anaknya. Ya tadi anak-anak pekerjaan migran, kemudian ketemu anak-anak Sabah. Jadi itu terus melingkar kayak gitu. Jadi artinya Allah tuh memanjangkan cara saya untuk berkolaborasi terus gitu loh. Nggak berhenti gitu loh. Saya dulu ingat ketika saya mulai riset tentang disertasi, pembimbing saya Pak Lala, saya nyebut Pak Lala Kolopaking, bilang pada saat saya ujian terbuka ya, kamu harus hati-hati ya, kamu itu aktivis apa dosen, dia bilang gitu. Tapi bagi saya nggak perlu dipisahkan sih Pak, saya bilang kayak gitu. Apa memang perlu ada polarisasi seperti itu? Enggak mungkin ya waktu itu, tapi bagi saya enggak gitu ya. Tapi terus beliau bilang, ada saatnya kamu nanti akan lelah loh kalau kamu di situ, karena isu pekerjaan migran itu kan kompleks ya, dan melibatkan duit yang mungkin triliunan gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya, saya sampai hari ini dan tetap. Mbak Tias sempat mengalami fase lelah nggak dalam menjalani proses ini? Alhamdulillah sih tidak gitu, karena tadi kompleksitasnya kan saya dibantu banyak teman. Ya, kemudian di sini kalau dicari saya sempat disebut di gender, kemudian ada yang concern di isu anak. Itu Mbak Eri, dosen Kesmas tuh ya concern di isu anak-anak. Kemudian ada Mbak Murni, itu concern di sastra buruh migran. Mbak Yanti ini lagi mau nulis nih tentang anak pekerja migran, tapi yang di konteks di Sabah dan di Filipina. Jadi terbantulah terus-menerus, jaringan saya tuh semakin luas gitu ya. Itu memberikan ya tidak lelah gitu loh. Jadi malah happy karena dikenal teman-teman saya concern di isu itu. Alhamdulillah sih tidak sejauh ini ya. Saya belum merasakan lelah, moga-moga sih tidak gitu. Karena gini Mas, kadang-kadang kan masih dianggap sebelah mata nih teman pekerja migran. Terus dibantu, ada yang membantu untuk menyuarakan. Ya. Belum lama kami dikontak dari Justice Without Borders, itu sebuah NGO yang penanganan untuk kasus gitu ya. Kami dibantu untuk membantu untuk ini semacam label tapi jarak jauh. Jadi kita itu sekarang membantu teman-teman, tapi kami pinjam gedung di IAB gitu ya. Ketika nanti ada sidang, itu bisa pakai di sana gitu. Jadi alhamdulillah itu terus mulai jadi isunya itu mulai dari pemberdayaan ekonomi, ada Mbak Wita yang concern di ekonomi, ada yang terus kayaknya enggak, karena banyak yang belum selesai gitu loh. Banyak yang belum selesai. Jadi sehingga justru semakin banyak teman-teman yang concern di situ, bagi saya itu alhamdulillah semakin senang gitu. Artinya teman-teman tadi menjadi salah satu sumber energi terbesar bagi Mbak Tias untuk kemudian bisa tetap bersemangat ya di sini. Betul. Oke, luar biasa sekali. Ya. Terus kalau kemudian kita berbicara tentang hasil apa yang memang sudah dilakukan oleh Mbak Tias, kira-kira apa Mbak hasil dari proses selama ini, dari tahun 2005 sampai hari ini 2023 melakukan pendampingan, kira-kira hasil yang bisa dirasakan buat mereka buruh migran itu sendiri dan juga buat Mbak Tias sendiri itu seperti apa? Kalau tentu pertama ya, saya melihat sekarang itu paling nggak Banyumas itu teman-teman pekerja migran sudah mendapat tempat ya. Kayaknya kayak semacam Wakil Bupati, Pak Bupati juga teman-teman Seruni ini sudah dikenal gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka masuk jaringan ya, misalkan riset-riset anak gitu ya. Ada forum komunikasi anak, jadi itu tentu dilibatkan. Itu Seruni bagi saya itu titik penting ya, karena artinya Banyumas sudah menempatkan pekerja migran itu sebagai stakeholder yang perlu didengar suaranya gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian juga banyak-banyak anak-anak yang tadi ya, ketika ada masalah mereka tanya ke saya, itu juga bagi saya adalah penting gitu ya. Kalau saya sebagai pribadi mungkin ini ya, karena selama ini kan unsur mau nggak mau kadang-kadang karena letak geografisnya gitu ya, masih dipandang sebelah mata, walaupun saya juga nggak sepakat ya, karena kita punya banyak penghargaan. Tapi ketika kemudian Tias yang dari unsur kemudian diakui sebagai peneliti migrasi internasional, itu bagi saya penting ya, karena membawa unsur itu sudah punya
roadmap, punya tempat khusus dalam isu pekerja migran internasional gitu. Jadi saya juga pengen menempatkan unsur itu meskipun perguruan tinggi yang mungkin letaknya secara geografis di tengah-tengah gitu ya, di desa, tapi kami concern gitu, diakui bahwa kami adalah punya peneliti-peneliti di isu migrasi internasional. Itu bagi saya penting ya untuk positioning unsur tercinta kita ini sebagai lembaga yang memang concern dengan isu pekerja migran. Wah, luar biasa sekali. Sobat Visip, banyak hal nih yang sudah kita bicarakan tadi dari awal sampai saat ini tentang aktivitas yang dilakukan oleh Mbak Tias, terutama di bidang pemberdayaan tadi. Dan pastinya banyak hal juga yang kemudian bisa menjadi edukasi buat kita semua bahwa setiap manusia, terutama sebagai makhluk sosial itu pastinya memiliki aktivitas yang beragam. Dan bagaimana dari aktivitas yang beragam itu kita bisa menginternalisasikan spirit tadi ya. Kalau bicara agama itu kan menurut saya dalam konteks nilai sifatnya universal, Mbak ya. Artinya kita tidak akan terjebak pada sekat institusi agama itu sendiri. Betul. Tapi nilai-nilai beragama ini sifatnya universal, dan itu sebetulnya bisa kita ejawantahkan atau bisa kita eksternalitas itu bisa dilakukan lewat aktivitas keseharian kita. Betul, Ternyata seperti itu, Mbak ya. betul. Oke. Jadi nggak perlu dipisahkan gitu ya. Agama itu hanya ritual, kemudian kalau kita dosen kan pendidikan, penelitian, pengabdian, semuanya bisa berjalan bersamaan gitu loh. Oke. Artinya kalau kita memahami agama dengan baik, habunasnya itu semua bisa kita implementasikan dalam 3 hal tadi. Tridharma itu nggak bisa dipisahkan dalam agama gitu. Nggak perlu kemudian terpisah-pisah ya. Tapi tadi ketika kita mendidik mahasiswa gitu ya, kita melakukan penelitian, kita melakukan PKM, semuanya adalah mungkin kalau bahasanya semuanya bukan kemudian agama tidak, tapi gini, bahwa semuanya adalah bagaimana kita sebagai makhluk Allah ini ya mencoba untuk berkomitmen gitu ya, sebaik dan semampu kita bisa gitu ya. Waktu gitu ya, waktu sebaik-baiknya. Jadi kayak misalkan saya dengan beberapa teman tuh memang biasa pulangnya sore ya, bukan karena kami menganggap bahwa kami itu rajin, tidak, tapi ya itu bagian dari tanggung jawab saya gitu loh. Karena satu paket ya. Jadi tadi bagaimana kita tidak korupsi waktu, bagaimana kemudian kita memanfaatkan kalau kita punya rezeki ya, tadinya rezeki kita ya rezeki teman-teman semua gitu. Jadi seperti itu kalau saya tidak akan saya pisahkan antara agama dengan tridharma pendidikan, tridharma perguruan tinggi tadi nggak terpisahkan gitu. Oke, jadi ada pengabdian, penelitian ini semua sebagai sebuah, kalau misalnya katakanlah kita bicara dalam konteks yang lebih dikaitkan dengan agama, itu sebetulnya bagian dari ibadah itu sendiri. Betul. Yang bisa kita lakukan lewat aktivitas keseharian kita. Betul. Oke. Sebetulnya kita masih kepengen ngobrol panjang, Mbak Tias. Tapi ternyata memang kita dibatasi oleh waktu, dan luar biasa lagi ternyata memang narasumber ataupun tokoh yang kita hadirkan pada kesempatan ini bukan kaleng-kaleng ya, Sobat Visip. Luar biasa dengan segudang aktivitasnya, dengan pengalaman yang luar biasa. Mungkin juga sudah menguras banyak tenaga, banyak energi, banyak air mata juga mungkin ya. Tapi tetap istiqomah dan tetap dijalankan sampai hari ini, dan itu menurut kami luar biasa. Dan ini juga bisa menjadi contoh baik ya buat teman-teman semua yang mungkin selalu melulu berpikir dalam konteks beragama itu ya hanya berpikir pada atribut semata, tapi ternyata nilai-nilai agama itu sifatnya universal, dan itu bisa kita lakukan dan bisa kita ijawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Tias atas waktunya, dan sukses terus, dan harapannya tetap istiqomah dengan jalur yang diambil. Dan pastinya karena sebaik-baiknya manusia adalah makhluk yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya, makhluk yang lainnya, maupun kepada alam semesta. Mungkin seperti itu dulu. Sampai jumpa pada kesempatan ORK ataupun obrolan Ramadan kita lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.